Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan melanjutkan pembuatan aplikasi autentikasi Firebase kita. Dan di video kali ini kita akan membuat sebuah fitur baru atau fitur tambahan, yaitu forgot password atau fitur untuk menangani jika user kita itu lupa password mereka gitu. Oke, jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung bikin activity baru teman-teman. Ini di close semuanya, terus teman-teman arahin ke folder package teman-teman, klik kanan new, terus empty activity. Di sini kita bikin reset password activity seperti ini pakainya Kotlin teman-teman, dan kita klik finish. Nah, di sini seperti biasa ya teman-teman, tinggal copy aja untuk bagian layoutingnya. Aku lakukan ini biar cepat, teman-teman bisa lebih fokus dan lebih cepat dalam pengembangan aplikasi ini. Kedepannya mungkin teman-teman kalau mau diperbarui UI-nya silakan ya, tapi ini biar lebih cepat aja pengembangannya. Nanti link dari GIS-nya akan tak kasih di deskripsi ya, seperti biasa. Jadi teman-teman tinggal copy dari sini untuk layoutingnya dan masukin di sini seperti ini. Oke, terus sebelum kita masuk ke sini, teman-teman silahkan aktifkan dulu ya ininya, tombol ini maksudnya. Nah, setelah masuk ke login activity, terus di sini kita binding dulu, binding titik berarti forgot password. Kita kasih set on klik listener, sini kasih intent aja. Intentnya berarti apa ini? This ya. This at login activity. Kemudian arah dari activity-nya yaitu reset password activity class.java also start activity 8. Oops. Oke. Coba kita running dulu teman-teman. Ini biar teman-teman tahu ya timeline-nya seperti apa untuk reset passwordnya. Oke, kalau kita klik forgot password ini, nah dia akan masuk ke dalam tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi nanti kalau kita klik tombol ini reset passwordnya, si aplikasi akan mengirimkan link ke dalam email yang telah terdaftar di dalam database kita. Jadi kalau emailnya belum terdaftar, maka aplikasi akan ngasih tahu kalau emailnya itu belum terdaftar gitu. Jadi ini khusus untuk email yang telah terdaftar di dalam database. Dan semuanya itu akan dikelola dengan baik oleh Firebase. Jadi kita langsung lanjut ya. Oke, ini kita kembali dulu. Kemudian di logiknya ini kita close dulu semuanya, minimize, kita zoom. Nah di sini teman-teman silahkan lakukan view binding ya, seperti biasa. Private let init var, namanya misal apa, binding aja deh, activity reset password binding. Kemudian di sini teman-teman tuliskan binding sama dengan activity reset password binding in flat layout in flatter, dan di set content view-nya teman-teman tuliskan binding titik root, dimana kalau teman-teman arahkan ke root terus ditekan tombol control, maka dia akan masuk ke dalam halaman ini ya, XML-nya atau layouting-nya. Oke, berikutnya untuk lebih bagus mungkin kita hilangin dulu ya itunya, action bar-nya, support action bar hide. Mana hide? Ini dikasih null checker. Nah, kemudian sini tuliskan binding
btn bentar, ini namanya apa ini, buttonnya namanya apa, belum tak cek tadi ya. btn reset ini teman-teman nanti di rename ya, btn reset. Tadi tulisnya btn register, soalnya tulisin aja di sini btn reset, kasih listener. Kemudian kita tangkap dulu emailnya, tangkap email yang telah diinputin oleh user, pending titik at email text to string dan trim. Kemudian kita kasih percabangan di sini, jika emailnya itu kosong maka kita kasih pesan error, at email error, email is empty, emailnya masih kosong mas, gitu. Kemudian kita kasih request focus ya, dan kita return. Kemudian jika emailnya itu nggak sesuai dengan pattern yang ada di email pada umumnya, kita masukinnya. Kalau di Android ada yang namanya fungsi patterns, dan kita masukin email address kayak gitu, terus masukin nih matcher di mau disamain sama yang mana. Jadi kita masukin variabel emailnya dan kita matches seperti itu. Kemudian di sini kita binding lagi txt, bentar, berarti bukan txt, email, sorry. Kita kasih error ya, misalnya email invalid gitu, emailnya nggak valid bos, gitu. Pending lagi email apa ini, request focus ya, dan kita return lagi. Oke, sampai sini udah, sampai sini dulu. Kemudian di bawah ini, bentar, di mana ya? Ini oke, di bawahnya if ini teman-teman silahkan tuliskan firebase out titik get instance apa nih, send password reset email, masukin variabel nama email tadi, terus add on complete listener. Di sini jika ininya it is successful, it itu di sini berarti ini ya teman-teman, teksnya atau firebase outnya. Kalau berhasil maka dikasih toast aja lah ya. Apa ini, application context kah? Oke, kemudian di sini misalnya email verifikasi telah dikirim, misal kayak gitu. Kemudian setelah mengirimkan toast, aplikasi akan berpindah ke dalam halaman login. Kita pakai intent sini, this reset password activity, masukin itunya ya, tujuannya mau kemana. Aduh, mana sih, login activity class.java. Also kita bikin variabel, bukan variabel, namanya itu apa namanya, aku lupa itu namanya lupa, biarin deh. Gini, intent titik flex sama dengan intent
flag activity new text or intent activity clear task. Kemudian bawahnya start activity it. Oke, gitu ya. Bentar, ini bukan it, intent. Nah, kemudian kasih else di sini. Misal kalau gagal gitu kan, binding at the email error. Misalnya email tidak terdaftar, atau enggak gini aja deh, kita pakai it exception message gini aja ya, biar yang ngasih tahu itu dari Androidnya errornya gimana. Kemudian kita binding dan at the email request focus. Request focus, oke. Oh, ini or. Oke, nggak ada yang merah atau nggak ada yang error. Di sini coba kita running lagi. Tunggu sebentar ya, Gradle-nya sampai di build. Nah, ini udah. Teman-teman tinggal tunggu aja. Kita klik forgot password. Misalkan email yang terdaftar itu kemarin, bentar ya, kayaknya ini deh, @gmail.com. Ini kayaknya yang terdaftar. Coba klik reset. Nah, karena berhasil, maka dia mengirimkan link untuk reset email ke email yang akan di reset itu passwordnya. Tapi kalau misalnya emailnya belum terdaftar, misalnya gini, ini nggak terdaftar deh kayaknya. Kita klik reset password. Tuh, emailnya kayaknya belum terdaftar gitu, atau mungkin dihapus gitu. Ini yang ngirim dari si Firebase nya. Untuk pengeceknya, coba teman-teman ke itu dulu ya, console Firebase dulu. Kita cek dulu email yang telah ada itu apa aja. Bentar, buka yang ini. Out Firebase, authentication, terus kita cek dulu. Oh, baru satu lagi. Coba deh kita bikin yang asli lah ya. Ini email yang terpakai, passwordnya. Ini untuk ngetes aja teman-teman. Nah, ini udah terbikin. Masukin nama misalnya, kita save, terus kita sekalian email verification sama logout dulu. Coba di sini kita cek ya, Gmailnya apakah udah masuk. Nah, ini udah masuk. Untuk verifikasi emailnya, waduh, ini karena nggak pakai itu nih kayaknya deh, harus pakai VPN. Nah, udah terverifikasi. Sekalian kita kesini terus reset passwordnya, misalnya gitu ya, official@gmail.com. Reset password. Nah, karena terdaftar maka dia akan menerima email baru. Nah, ini reset passwordnya, klik. Aduh, ini harus pakai itu dulu deh. Nah, yang penting bisa terkirim. Ini ada password, misalnya ganti passwordnya, save. Nah, maka kita loginnya menggunakan password yang baru ya teman-teman, karena udah di reset. Coba tes dulu. Ini password yang lama.
Nah, nggak mau. Coba yang baru passwordnya. Nah, dia akan masuk dalam sini dan fitur dari verifikasi email telah berjalan sebagaimana mestinya. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman video kali ini, dan kita mungkin akan mencapai di penghujung playlist. Semoga nanti diberi kesempatan dan kesehatan untuk melanjutkan playlist ini untuk memperbaiki mungkin user interface biar lebih bagus gitu ya. Sekian teman-teman, selamat dan semangat belajar, jangan sampai menyerah, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.